Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan semua. Kali ini kita akan coba menservis TV Sharp Alexander Pro ya. Seperti yang ada di depan layar kita ini seperti itu. Oke, saksikan. Lalu kerusakannya seperti apa ya? Nah, kita mau coba dulu. Kita hidupkan dulu. 1, 2, 3. Ya. Ditunggu dulu nyalanya. Ditunggu dulu 5 detik supaya dia nyala biar tahu kerusakannya seperti apa. Oke, sudah agak nampak. Seperti itu. Kelihatannya vertikalnya bergetar masih ya. Vertikalnya bergetar terus nggak jelas begitu. Gimana ya? Logonya juga ada tapi yang getar-getar kayak gitu. Lalu rusak bagian mananya ya? Tapi kadang-kadang kalau begitu dia panas, dia bisa bagus ya. Bisa bagus. Kadang-kadang gambar goyang ke kanan ke kiri juga ya. Waktu kita isi gambar, ini nggak sengaja nggak saya isi gambar karena mau uji coba ya, takut kena copyright lagi nanti saya. Oke. Lalu bagaimana sih cara menservisnya? Karena TV ini sebelumnya belum saya buka ya, seperti apa? Saksikan. Ini belum saya bongkar ya, seperti itu. Alexander Pro ya, seperti ini, kelihatan ya. Alexander Pro seperti ini. Kita mau coba cek dulu apanya. Cek it out. Oke, setelah pembongkaran ya seperti ini, mesinnya seperti ini. TV Sharp Alexander yang model lama ya, tapi ini masih bagus, maksudnya suara woofernya juga bagus, gambarnya juga cerah. Kalau menurut saya TV ini sempurna ya, jadi sayang kalau nggak diservis dengan teliti ya. Lalu seperti apa sih kerusakannya? Kenapa vertikalnya bergetar ya? Vertikal bergetar kalau di TV Cina itu beda ya dengan di TV Sharp ya, karena TV Sharp ini elko-nya itu tidak kelihatan meledak atau korosi atau kembung ya, karena beliau ini mesinnya ini luar biasa, lumayan bagus, jadi dia nggak bisa meledak atau kelihatan kosong gitu. Dia bisanya dilepas memakai tester ya. Lalu apa yang perlu dicek mas ya, karena daerah vertikal bergetar itu saya tunjuk dulu di sini. Saya coba bahas pelan-pelan ya. Ini dari tegangan vertikal bagus ya mas ya. Elko coba saya ganti di elko untuk nyuplai IC vertikal. Ini 35 volt 470 ohm, bagus ya. Oke, perlu diperhatikan lagi ya. Di elko 35 volt 407 ohm ini jangan diganti terlalu besar mas ya. Kalau enggak sesuai dengan kerja dia ya, tegangan kerja dia. Kalau diganti lebih besar itu akan bagus ya, memang benar akan bagus, luar biasa. Maksudnya akan tegangan akan lebih full ya, lebih sempurna kalau elko-nya lebih besar off-nya misalnya. Tapi ngefek masih karena elko terlalu besar itu menyebabkan IC vertikal terlalu panas ya. Jadi kalau memakai IC itu harap diganti sesuai dengan spesifikasinya ya, jadi nggak terlalu panas IC-nya, jadi akan awet ya. Nah itulah karena dari dealer udah distandarkan bahwa tegangan harus segitu. Oke, lanjut. Setelah penggantian elko ternyata masih sama aja, masih nihil ya. Elko di input ya, elko di penyuplai ya. Terus saya coba ganti IC vertikal ya, siapa tahu kadang ya pernah juga di IC vertikal yang setengah error ya, jadi menyebabkan dia bergetar ya. Ternyata setelah saya ganti juga hasilnya sama aja ya. Saya ganti di elko 35 volt untuk dioda plus. Ini biasanya di sekitar dekat vertikal ya, 35 volt 100 ohm ya. Ini ternyata hasilnya sama aja, nihil, nggak rusak ya. Terus yang terakhir di elko ini dia 33 ohm 50 volt ya, dapat 3 ohm ya, 5 volt. Tempatnya di sini. Ini di elko C519 ya. Ini elko ini nggak kelihatan kembung mas ya, karena di TV Sharp nggak ada kembungnya ya.
tapi coba sampai lepas dan sampai ukur ya, coba ya masih berfungsi dengan baik apa enggak, masih ada tegangan full enggak, walaupun dia enggak meledak ya, tapi cobalah, karena mencari penyakit yang begitu itu susah ya Mas ya, karuan lebih baik mati total karuan ya. Jadi akan lebih mudah misalnya bergaris gitu. Ini Mas ya, di sini tempatnya saya kasih tahu ya, di sini 50 volt 3,3 ohm ya. Coba sampean bongkar dulu, terus dicek resistansinya ya. Seperti saya sorot biar jelas ya di sini. Sebentar, video masih goyang-goyang. Iya, seperti itu ya. Di sini 33 ohm 50 volt. Ini lain dengan rangkaian mesin TV-TV lain ya, TV Cina, LG atau ini lain, karena ini memakai elko ini. Ini kalau kelihatannya nggak kembung, nggak apa di sini. Tapi saya ganti dengan yang aslinya ya. Aslinya itu maksudnya di mesin TV sub cabutan ya. Ternyata hasilnya langsung bagus Mas. Nah, jadi kelihatannya bagus tapi ternyata short juga ya, kosong ya, nilainya nggak ada, apa resistansinya nggak ada, jadi nggak kembung nggak apa. Coba diganti ini, insya Allah bener ya, insya Allah berhasil ya. Gambar yang terlipat, kadang kalau panas dia bagus. Nah ini dia kemungkinan di sini, tapi ya mungkin penyakitnya nggak akan sama. Coba diteliti dulu bagian vertikal, karena jelas kerusakan di IC, di vertikal bergetar ya. Ini sudah saya ganti dan ternyata TV berhasil dengan bagus ya. Coba saya balik dulu mesinnya. Oke, dan tempatnya di sini saya duding dulu biar pas ya. Nanti masih kalau ketemu di jalan tinggal diganti aja ini ya, elko ini. Ini area vertikal tentu saja sudah pada tahu ya. Kita besarkan dulu biar lebih jelas ya. Nah seperti ini. Ini di C519 ya. Karena apa, mesin TV sub yang model ini beda ya. Karena ini apa gagal produk apa, kenapa kok TV sub itu berubah mesinnya, maksudnya rangkaiannya berubah. Di sini ini memakai IC 2 ya. Ini apa mungkin karena woofernya bagus, suaranya bagus, jadi harus pakai 2. Karena TV sub Alexander yang lain Pro misalnya itu Kak beda ya. Nah, di sini ada yang bolong. Nah ini udah beda lagi ya salahnya, apa beda lagi kerusakannya mungkin ya. Jadi jangan salah paham. Kadang-kadang Mas gaya ganti apa enggak bahasanya, cuman mesin sub itu beda-beda ya seperti ini. Nah ini yang memakai IC 2 ya. Karena kalau saya lihat tutorial di YouTube juga jarang yang membahas TV ini. Mungkin mesin TV yang model ini jarang ya mungkin ya. Oke, kiranya itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Waduh, promone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.